Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Mekarsari Permai Depok yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, masih di tengah musim pandemi, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih menggunakan buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal atau telah membahas makna sunnah secara bahasa. Ada dua. Yang pertama adalah sunnah berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum alam. Hukum alam. Seperti kata pepatah Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu hukum alam. Barang siapa yang malas, dia akan ketinggalan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 38 Allah berfirman, maka ala nabiyyi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada satu keberatan pun atas Nabi terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Faradallahu sunnatullah, itulah ketetapan Allah. Jadi sunnatullah itu ketetapan Allah kepada manusia. Seperti kita ini ditetapkan tinggal di perumahan Mekarsari, itu ketetapan Allah. Hampir mirip dengan takdir, tetapi ini lebih kepada ketetapan Allah yang menjadi kebiasaan manusia. Kemudian di dalam surat Ali Imran 137, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah berlalu ya sunnah-sunnah sebelum kalian, maka berjalanlah di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang yang berdusta. Maksudnya para hadirin rahimakumullah, surat ini turun pada peristiwa perang Uhud, di mana umat Islam ketika taat dengan pimpinannya, dengan komandannya, dengan Rasulullah SAW, dia akan menang. Tapi mana kalau mereka maksiat, tidak mau taat dengan komandannya, maka kalah. Apalagi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mencintai dunia dan di antara kalian ada yang mencintai akhirat. Kalau niatnya salah, nggak sukses. Kalau niatnya bukan karena Allah, akan gagal. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ini berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Maka fasiru, pergilah, berjalan di muka bumi, lihatlah negara-negara lain ya, kenapa mereka bisa maju. Jadi kita diperintahkan untuk pergi ke negara Timur Tengah, bagaimana keadaan di sana. Kita disuruh pergi ke Malaysia, bagaimana keadaan di sana. Kita diperintahkan pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Kita mengambil pelajaran kenapa mereka maju, kenapa kita mundur. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Sampai ditulis oleh seorang ulama pada zaman khilafah Turki yang namanya Sakib Arsalan. Itu
buku itu, kenapa umat Islam mundur dan orang lain maju, itu buku aslinya surat jawaban atas permohonan, jawaban pertanyaan dari seorang muslim di Sambas di Kalimantan pada zaman dahulu, pada zaman belum merdeka ya. Masih zaman kerajaan Islam, dia masih ada hubungan dengan Kesultanan Turki. Dia bertanya pakai bahasa Arab dan jawabnya pakai bahasa Arab juga. Maka kemudian para ulama menjelaskan bahwa bahasa Arab itu bahasa kebudayaan, bahasa peradaban, sehingga bisa mengungkap apa yang dalam hati seseorang kepada orang lain yang jauh ya, ribuan kilometer di Turki, dari Sambas Kalimantan ke Turki pakai bahasa Arab ya. Para ulama-ulama di pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Palembang ya, Jawa ya, Bali, Madura itu bisa saling berinteraksi dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa persatuan dan bahasa kebudayaan, termasuk kita disatukan dengan bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab dan seluruh umat Islam. Maka dikatakan Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah agama kebudayaan, agama peradaban, di mana kalau Islam datang akan meninggalkan jejak-jejak kebudayaan dan peradaban, perubahan hidup, sunnatullah. Seperti Amr bin As dengan 4.000 pasukannya bisa merubah Mesir yang tadinya semua beragama Kristen Ortodok ya, di bawah Bizantium Timur menjadi umat Islam, menjadi negara Islam yang mayoritas Islam. Itu tidak bisa dilakukan kecuali Islam pada rahimahullah. Beda dengan agama-agama lain. Maka tidak benar ya mengatakan semua agama sama, semua agama benar, nggak ada. Yang benar adalah semua agama benar menurut keyakinannya masing-masing. Kalau umat Islam mengatakan ya agama Islam yang benar, agama yang lain tidak benar. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat-ayat yang sudah jelas seperti itu enggak boleh kita hapus. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Barang siapa mencari agama selain Allah, maka enggak akan diterima amalnya, walaupun dia orang baik, walaupun dia membantu gempa bumi, membantu anak yatim. Tapi kalau enggak beragama Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Itu menurut keyakinan Islam. Kalau menurut keyakinan agama lain, ya lain cerita, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bahwa agama yang benar adalah Islam. Jangan sampai kita masuk dalam pemikiran pluralisme, liberalisme ya, dan apa itu namanya, liberalis, sekularisme. Itu tiga istilah yang sudah turun fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa tiga isme ini haram. Nah, salah satu yang diharam itu pluralisme, yang menggabung, memplularkan agama jadi satu. Muncul juga namanya agama Bahaiyah. Itu bukan agama Islam, agama di luar Islam, karena menggabung dari beberapa ajaran agama-agama. Jadi kembali kepada agama Islam, bahwa agama Islam agama kebudayaan dan agama peradaban. Beda dengan umpamanya Karl Marx, itu adalah seorang raja Jerman yang bisa menggulingkan kekaisaran Romawi Barat. Dari situlah kemudian muncul abad kegelapan. Itu bisa bisa meruntuhkan, bisa menggulingkan raja Romawi. Tetapi dia hanya bisa menggulingkan raja Romawi, tidak bisa mewarnai masyarakat. Dia jadi raja, tetapi masyarakatnya tetap ya berkebudayaan seperti budaya Romawi. Tidak ada yang berubah kecuali pimpinannya saja, kecuali presidennya aja.
kecuali rakyatnya nggak berubah sama sekali, persis ketika Belanda menjajah Indonesia 350 tahun nggak ada yang berubah. Agamanya tetap agama Islam, masyarakat tetap masyarakat Islam, bahkan bahasanya pun tidak bisa mengaruhi bahasa orang-orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia lebih paham bahasa Arab dibanding bahasa Belanda. Itu menunjukkan bahwa agama yang itu tidak bisa mengaruhi peradaban. Kalau agama Islam bisa mengaruhi peradaban manusia. Maka orang Barat ya menulis dalam beberapa bukunya dan mengakui bahwa yang bisa mengalahkan peradaban Barat adalah peradaban Islam. Mereka mengatakan bahwa Barat pernah kalah dengan Islam 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali. Hadirin rahimakumullah, itu namanya sunan. Maka di sini disebutkan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mestinya orang Islam itu paling cerdas, paling pintar karena mengambil pelajaran daripada majunya bangsa dan runtuhnya bangsa. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang runtuh dan bangunnya, tegak dan runtuhnya suatu bangsa. Itu namanya sunnah. Jadi sunnatullah di alam ini bagaimana? Bangsa yang jujur, bangsa yang disiplin, bangsa yang sungguh-sungguh akan maju. Walaupun bukan bangsa Islam, seperti bangsa Eropa sekarang, maju dalam keduniaan karena sungguh-sungguh. Bahkan 2 orang terkaya di dunia, salah satunya Jeff Bezos, itu sudah mempunyai pesawat, bukan pesawat jet, tapi pesawat angkasa, pesawat yang mau pergi ke angkasa luar. Karena uangnya kelebihan, Pak. Uangnya nggak berseri, bingung dia untuk apa uangnya. Udahlah beli pesawat angkasa luar, ya mau ke sana. Ya, diserahkan di seluruh televisi di Amerika. Dia membawa 3 kru menembus lautan, menembus lapisan ozon itu. Cuma 10 menit balik lagi. Kurang kerjaan kan? 10 menit di situ. Jadi terbang gitu, kakinya di atas, kepalanya di bawah karena keseimbangannya udah nggak ada kan. 10 menit foto-foto, kemudian itu turun. Gitu aja. Itu berapa triliun dia habis ya untuk membangun dan membeli pesawat itu. Ya nggak masalah, uangnya banyak. Salahnya umat Islam nggak punya uang, nggak bisa membuat pesawat, apalagi pesawat luar angkasa. Masalahnya umat ini kalau dipegang orang-orang kafir, dibuang-buang seperti itu. Coba kalau yang kaya itu umat Islam, untuk membangun ribuan pesantren. Jadi anak-anak di sini nggak perlu nginep di rumah-rumah. Ya. Kenapa? Karena sudah punya pesantren yang luasnya berapa puluh hektar. Karena uang umat Islam tidak berseri. Masalahnya umat Islam uangnya berseri, gitu. Terbatas, nggak bisa bangun pesantren, ya, tidak bisa beli tanah puluhan hektar. Coba uang untuk beli pesawat luar angkasa itu untuk buat pesantren berapa ratus hektar itu. Itu makanya umat Islam harus belajar gimana jadi orang kaya. Itu namanya sunnatullah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Umat Islam harus belajar dari orang lain, ya. Kalau sungguh-sungguh maju, tetapi kemajuan itu bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Maka akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan walaupun mereka kekuasaannya mencapai puncak, tapi mereka akan hancur. Lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud, lihatlah Quraisy, lihatlah kaum Nuh, kaum Lot, semuanya hancur. Samud, Ad, semuanya hancur. Walaupun ya peradaban mereka di tingkat paling tinggi, tapi hancur. Berbeda dengan Islam, peradabannya nggak hancur dan akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, jadi jangan mukadzibin, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Itu salah satu makna sunnah di dalam Al-Quran. Ya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila ayat 77. Ini membahas tentang bagaimana seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaum Quraisy
diusir sehingga beliau hijrah ke Madinah. Ya. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi li yukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Mereka hampir-hampir saja ya mengeluarkan kamu dari kota Mekah. Kemudian mereka hampir-hampir saja akan hancur setelah itu. Dan benar, ketika orang Quraisy mengusir Nabi Muhammad SAW, hanya dalam waktu 2 tahun orang yang ngusir ini hancur dalam perang Badar. 70 orang terbunuh, 70 orang tertawan. Maka kemudian turun ayat ini, sunnata man qad arsalna min qablika mir rusulina. Itulah sunnahnya Nabi. Kalau dia diusir, maka kaum yang mengusir Nabi itu akan hancur. Itu Pak. Jadi sunnatullah. Sekuat apapun kaum yang mengusir para nabi, para ulama, ya, itu cepat atau lambat akan hancur. Itu sunnatullah. Nah, ini mana sunnah itu gitu. Sunnah menurut bahasa itu satu, ketetapan Allah dalam kehidupan. Yang kedua, yang pertama, sunnah berarti sejarah hidup atau kebiasaan. Sebenarnya sama. Tadi kebiasaan yang Allah turunkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kebiasaan manusia. Ini tertera di dalam 2 hadis. Hadis pertama adalah hadis Jarir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurim saya. Singkatnya artinya bahwa barang siapa yang membuat kebiasaan baru, ini pernah kita terangkan, ini sekedar mengulangi. Barang siapa membuat kebiasaan baru dalam Islam, maksudnya kebiasaan itu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh mudahnya, barang siapa yang mencetuskan ide kultum ba'da subuh pertama kali, kemudian diikuti oleh orang-orang, diikuti oleh masjid-masjid sebelah, maka dia dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Barang saya membuat suatu acara yang baik, umpamanya begini, kan ada anak-anak tahfidzul Quran, barang siapa yang membuat ide pertama kali, yuk kita membuat namanya rumah tahfidz Al-Quran. Karena nggak punya tanah, jadi karena miskin nggak punya tanah, nggak usah bangun pesantren, udahlah gini aja lah. Ini banyak rumah-rumah orang kaya yang nganggur daripada dihuni oleh jin. Karena rumah nganggur itu pertama akan cepat rusak, yang kedua akan dihuni oleh jin. Maka bapak-bapak yang punya rumah banyak jangan dianggurkan, dipakai untuk asrama para penghafal Al-Quran. Itu dia buat di kompleknya. Kemudian orang lain mendengar, membuat lagi. Jadi barang saya punya ide pertama kali membuat rumah tahfidz Al-Quran, kemudian diikuti orang sebelahnya, diikuti orang sebelahnya, maka dia dapat pahala itu yang membuat ide pertama kali itu. Kemudian dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Di Mekarsari ada, di Masjid Nurul Iman ada, kemudian Masjid Muhajirin juga ada, di Masjid Syakirin juga membuat. Di masjid siapa lagi Pak? Mana lagi? Syakirin, Muhajirin, Nurul Iman. Mana lagi? Cuma 3 Pak? Oh, cuma 3 ya. Macam-macam. Kemudian masjid yang keluar kampung-kampung itu juga ikut. Wah, itu berarti pahala orang yang punya ide pertama kali semakin banyak, karena semakin banyak orang yang mengikutinya. Kayak follower dalam Instagram dan Facebook. Tahu kan Pak? Instagram dan Facebook, anak-anak mesti tahu nih, yang anak-anak ABG ini ya. Anak-anak milenial itu tahu. Semakin banyak followernya, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak pahalanya. Makanya orang Islam kalau mengupload video ceramah, video apa yang baik-baik, kemudian mengupload tulisan-tulisan, kemudian dibaca oleh orang, diikuti oleh orang yang membacanya, yang follower itu, maka dia dapat pahala sebanyak dia yang ngikutin. Asal yang diupload itu yang baik. Begitu juga kalau ada artis mengupload ya di Facebooknya, di followernya gambar atau apa begitu, di followernya ribuan itu kalau artis itu, maka dosanya tambah banyak. Kalau maksiat itu sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak.
dosanya tambah banyak. Tetapi kalau kebaikan ngajak-ngajak orang. Sekarang zaman sekarang terbalik, yang bermaksiat itu pengikutnya banyak, yang berbuat baik pengikutnya dikit. Karena memang udah akhir zaman, nggak tertarik orang itu dengan tausiah, dengan tulisan-tulisan itu nggak, dengan ilmu nggak tertarik. Tertarik itu dengan hiburan, dengan tampilan, dengan kegantengan orang, dengan kecantikan. Wow, itu yang disenangi orang. Padahal nggak ada isinya. Ada rahimahullah. Itu namanya sunnah, yaitu membiasakan, membuat kebiasaan baru. Itu dalam hadis Jarir bin Abdillah. Kemudian diikuti dengan hadis kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai orang itu kalau masuk dalam lubang biawak yang kotor, yang bau, maka kamu akan masuk juga. Para sahabat mengatakan al-yahudu wan nasara, qala faman idzan. Para sahabat mengatakan, siapa yang kita ikuti itu Rasulullah? Yahudi dan Nasrani? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani punya kebiasaan, tapi diikuti umat Islam di perayaan-perayaan yang menggambarkan harta, di dalamnya ada maksud, diikuti umat Islam. Ya, kayak dangdutan, ya, kayak Jaipong, dangdutan, terus macam-macam lah ya, termasuk apa itu musik-musik konser itu kan orang Yahudi, orang Nasrani, diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Ya, di sana banyak maksiatnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek, ya, termasuk menghamburkan uang tadi ya, beli pesawat antariksa, ya, kemudian ya ketemu kapal pesiar, ya ada seorang bintang film yang kemudian nyewa kapal pesiar sampai miliaran hanya seminggu. Itu kebiasaan jelek yang kemudian diikuti orang-orang Indonesia, orang Islam, ikut berfoya-foya menggambarkan uang untuk kesenangan sementara. Nah, itu kebiasaan yang kita ikutin. Kalau pemain sepak bola gunakan anting-anting di telinganya, diikuti juga orang Islam gunakan anting-anting padahal dia laki-laki. Ya. Kemudian juga rambutnya dicat hijau, kuning, merah, ungu, nah itu. Kemudian apa namanya ini, celananya disobek di lututnya, diikuti juga, dan begitu seterusnya. Itu namanya ngikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, dan itu terjadi pada hari ini. Selesai. Itu makna sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah secara istilah ada 7. Yang pertama, menurut ulama hadis, sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun keputusan, ya. Baik berupa sifat-sifat secara fisik maupun non fisik, itu sunnah. Jadi menurut ahli hadis pada hadis rahimahullah, makanya Sunan Abi Daud, kan sunan ya, sunnah. Sunan Abi Daud itu isinya tentang apa saja dari Rasulullah, baik perkataan, baik perbuatan, baik keputusannya Rasulullah, baik sifat fisik. Bahkan Imam Tirmidzi menulis buku namanya Syama'il Muhammadiyah, dan alhamdulillah Syama'il Muhammadiyah ini sudah diterjemahkan. Kita ikut gembira Pak. Pada zaman dahulu kala itu buku-buku Arab itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena saking susahnya transportasi dan teknologi. Sehingga ya orang Indonesia belum pakai jilbab, tokoh-tokoh dulu, ulama-ulama dulu mungkin istrinya hanya pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Banyak yang mungkin cara ibadahnya nggak benar. Kenapa? Karena buku-buku yang ditulis oleh para ulama di Arab itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Yang tahu hanya orang yang pergi ke sana. Zaman sekarang alhamdulillah semua buku-buku hampir diterjemahkan, dicetak, dan laris manis. Ya, ada buku-buku PDF bisa diambil dari internet, buku PDF. Ada maktabah syamilah, bukan PDF tapi kopian, itu ada di mana-mana. Sehingga sekarang itu para pelajar mudah sekali mengambil
ilmu para ulama ya, lewat teknologi IT, termasuk download buku-buku yang gratis, Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga hampir buku-buku itu bisa masuk ke Indonesia, termasuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu udah laris manis di mana-mana, ada syarahnya, udah terjemahkan. Apalagi ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Itu Masya Allah, Bapak mau beli buku apa? Tinggal tulis cek Syama'il Al-Muhammadiyah, klik. Ada ini harganya 100, harganya 90, ada harganya 70, ini asli KW, ini ada yang KW, ini ada yang asli, yang KW cuma 10.000. Kalau yang asli 90.000, itu tinggal milih aja. Ya, kalau uangnya banyak ya beli yang asli. Nah, itu tinggal plek, nanti datang sendiri ke rumah setelah 3 hari, setelah 4 hari. Oh enak banget zaman sekarang itu, mau apa saja kayak di surga. Tinggal bilang, saya kepengen buku Syama'il Muhammadiyah, cuma buka HP aja, datang sendiri. Tapi harus transfer uang. Jadi intinya harus punya uang di bank itu, dicek pakai kode 6000 datang sendiri. Oh, itu teknologi canggih itu di dunia, bagaimana di surga. Maka kita percaya kalau di surga itu kutufu hadaniyah, buah-buahannya dekat. Kita tinggal bilang mangga, datanglah mangga, cerut, ambil. Itu bisa. Oh, kita sekarang aja di dunia bisa. Mangga, tik datang, tok, mangga bu, loh, baru dibilang udah datang mangga. Ya kan? Ibu-ibu pun sekarang belanjanya mudah, online. Ya, bahkan ada pasar perumahan. Saya kira di sini juga ada pasar perumahan. Ibu-ibu, itu akhirnya jajan terus, jajan terus. Tiap hari bukain gambar-gambar yang ada di WA-nya. Sibukannya cuma ngelihatin makanan-makanan. Ya. Akhirnya malas masak, malas macam-macam. Enggak masalah. Ya, yang penting praktis dan mudah dan ada duitnya. Itu masalahnya. Ini tantangan kita, Pak. Nah, itu hadirin rahimakumullah. Jadi sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat-sifat fisik, sifat non fisik, itu ada dalam buku Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam Tirmidzi, sudah diterjemahkan. Sekarang kurang apa, mau belajar dari mana aja bisa, dari YouTube bisa, dari Facebook bisa, dari Instagram bisa, dari Twitter bisa, dari Telegram bisa, dari TikTok bisa. Makanya nggak ada kata malas, kata nggak tahu, itu nggak bisa. Mau nanya apa, buka Google. Itu Syekh Mbah Google itu. Dia hanya mesin sebenarnya, bisa salah. Kalau kita masukkan kuncinya salah, keluarnya salah. Ya tergantung kita juga. Maka nggak cukup itu, perlu pengajian, perlu hadir, perlu tanya sama ustadznya supaya nggak sesat, disesatkan oleh Google. Nggak usah jauh-jauh. Walaupun kalau kita nggak tahu tempat, pakai Google, Pak. Dikira kalau pakai Google langsung sampai tempat, enggak. Karena Google itu sesat menyesatkan. Dimasukkan pergi gang-gang kayak Nurul Iman ini, gang-gang itu masukkan ke portal. Gang buntu, ya Allah. Ya, Anda belajar dari mesin. Tapi kalau ada pemandunya selain Google, ada pemandunya, insya Allah nggak sesat. Itu contoh orang tuh belajar lewat guru dan lewat mesin, itu beda. Lewat Google dan lewat guru. Memang Google kadang-kadang bisa mengarahkan, tapi kadang-kadang menyesatkan. Maka perlu panduan orang yang tahu jalan. Dalam ini, kalau dalam agama ya ustadz, para ulama, ya orang-orang yang tahu agama. Jadi Anda mencari dan diarahkan dua-duanya. Begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi nggak cukup hanya dengan teknologi. Yang kedua, sunnah berarti menurut ahli usul fikih adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber itu ada 4: Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sunnah itu nomor 2 setelah Al-Quran dalam pengertian usul fikih. Yang ketiga, sunnah menurut ahli fikih, yaitu segala sesuatu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan
jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, 3 sunnah ini harus dipahami, kalau enggak kita akan salah paham, dikira sesuatu yang berasal dari Rasulullah itu semuanya sunnah. Salah. Perbuatan Rasulullah itu ada 3 ya. Pertama, wajib diikuti. Yang kedua, boleh diikuti. Ketiga, haram diikutin. Itu penting Pak, dicatat Pak ya. Perbuatan Rasulullah itu ada 3, wajib diikuti atau dianjurkan untuk diikuti, boleh diikuti, dan haram diikuti. Yang wajib diikuti atau sunnahnya diikuti adalah perbuatan tasyri'iyah, al-af'al at-tasyri'iyah, perbuatan-perbuatan yang memang ditujukan untuk memberikan contoh kepada umatnya tentang ibadah-ibadah. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Berarti itu wajib atau sunnah. Kalau yang rukun wajib diikuti, kalau yang sunnah ya sunnah diikuti. Dalam sholat itu ada sunnah, ada rukun, ada sunnah, ada hay'ah. Ini ada yang wajib, ada yang dianjurkan untuk diikuti. Khudhu anni manasikakum, ambil dari saya bagaimana cara berhaji. Jadi kalau kita ngikuti haji, ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sunnah. Yang kedua, sunnah yang boleh diikuti, boleh tidak. Apa itu? Perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Beliau ya BAB, beliau buang air kecil, beliau punya rumah, beliau pakai baju, beliau menikah, beliau berdagang, beliau pakai sandal, beliau pakai pakaian. Ya, itu semua perbuatan manusia biasa. Boleh diikuti, boleh tidak. Makanya ada sekarang yang pakai sandalnya seperti sandal Rasulullah, pakai baju seperti baju Rasulullah. Rasulullah itu naik kendaraannya berupa unta, berupa kuda, berupa keledai, bukan kedelai. Maka orang zaman sekarang mengikuti Rasulullah silahkan, nggak ada larangan Anda pakai unta kemana-mana, pakai keledai, pakai kuda kemana-mana. Kenapa pakai kuda nggak pakai mobil? Ini sunnah. Yang mobil nggak sunnah Ustaz, karena nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Silakan. Kalau mau pakai kuda, memang di Nurul Iman ada yang punya kuda Pak? Nggak ada kan? Kok nggak ngikuti sunnah Nabi sih? Nah, itu maksudnya. Ini boleh diikuti, boleh tidak. Kita pakai gamis, pakai baju, ini pakai santri itu ya, baju besar itu, gamis itu sunnah katanya. Ya silahkan aja, ya pakai celana, ya pakai baju koko, ya boleh juga. Kopiah, ya pakai kopiah Nusantara, boleh. Pakai kopiah sorban, sorbannya Nabi boleh, itu boleh hukumnya. Bukan wajib, bukan sunnah, karena itu kebiasaan manusia zaman dahulu yang kebetulan Nabi Muhammad SAW hidup pada zaman itu. Nah, kadang-kadang sekarang orang salah paham, dikira seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Salah. Pakai sandal jepit masuk sunnah. Itu sandalnya Nabi. Maka ada orang yang aneh di Jawa Timur yang sholatnya itu pakai sandal jepit. Kedua, sholatnya di atas tanah. Ya, kata dia sunnahnya di atas tanah, karena Nabi itu masjidnya terbuat dari tanah, enggak dari ubin. Ya. Kemudian sholatnya pakai sandal, sunnah katanya. Saya lihat di fotonya, sandalnya sandal swallow, enggak ada pada zaman Nabi. Bajunya baju koko, enggak ada pada zaman Nabi. Kopiahnya kopiah Nusantara, enggak ada pada zaman Nabi. Jadi orang ini memang bingung, ngikuti sunnah, katanya sunnah tapi enggak nyunnah. Yang diambil justru yang sholat di atas tanah. Coba bayangkan, itu kan salah paham. Bukan seperti itu. Masjid pada zaman Nabi memang waktu itu dari tanah. Kebetulan, faktor kebetulan, bukan faktor kesengajaan. Memang waktu itu dari tanah. Tiangnya dari pelepah korma, tiangnya dari pohon korma, batang korma, atapnya dari pelepah korma. Di sini nggak ada di perumahan Mekarsari ini nggak ada yang masjidnya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya nggak ada yang protes. Berarti masyarakat Mekarsari itu paham bahwa sunnah itu dibagi menjadi sunnah yang harus diikuti dan sunnah boleh diikuti. Boleh aja Bapak suatu ketika membuat masjid kayak masjidnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti komentar orang bagaimana. Nanti mungkin ada TV-TV yang akan menyiarkan, ada masjid kayak masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ya artinya dia sendiri, tidak bersama orang lain. Karena apa? Nyeleneh gitu. Karena dia memahami sunnah salah. Termasuk mimbar. Ya ada yang mengatakan mimbar itu harus tiga tangga dan terbuka. Ini mimbarnya Nurul Iman nggak sesuai dengan sunnah, nggak ada tangganya dan dia tidak terbuka. Ini juga jadi perdebatan. Sebenarnya 3 tangga itu bukan sunnah yang harus diikuti, itu kebetulan yang buat pun bukan Nabi, itu yang bukan tukang kayu. Ada tukang kayu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak saya buatkan mimbar? Silakan. Jadi tukang kayu lah yang buat, itu berarti sunnahnya tukang kayu itu, bukan sunnahnya Nabi. Karena Nabi ya udah dibuatkan ya sudah, diterima saja. Tidak ada perintah wahai umat Islam, kalau kalian buat mimbar, buatlah mimbar seperti mimbar saya, harus tangganya harus 3 dan kayunya seperti kayu yang ada dalam mimbar saya. Kalau enggak kalian berdosa. Enggak ada hadis kayak gitu. Ini yang kadang-kadang orang itu terlalu berlebihan dalam beragama, bahasanya emosional dalam beragama, terlalu semangat tapi nggak punya ilmu, nggak pernah belajar makna ahlus sunnah. Sunnah itu apa secara bahasa, sunnah menurut istilah itu apa, nggak pernah belajar, sehingga emosional aja, semangat dalam melaksanakan agama tapi keliru. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang dilarang untuk diikuti, perbuatan Nabi yang haram untuk diikuti. Apa itu? Perbuatan Nabi yang khusus, namanya Al-Khasa'is Al-Kubra. Imam Suyuti pernah nulis buku Al-Khasa'is Al-Kubra. Di antara sunnah, di antara perbuatan-perbuatan yang dilarang kita ikuti adalah beliau menikah dengan 9 istri. Itu haram diikuti. Dulu ada seorang yang bernama siapa? Mbah Subur. Mbah Subur itu istrinya 9. Wah, geger itu. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya pada zaman sahabat banyak istrinya 10. Ya itu datang, ya Rasulullah saya masuk Islam, istri kamu berapa? 10, ceraikan yang 6, pilih yang 4, begitu. Jadi untuk beliau ya 9, untuk orang lain nggak boleh. Karena itu kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi malah haram, malah dosa. Nah, yang berikutnya contoh perbuatan Nabi yang haram diikuti, puasa ngebleng, puasa wisol, puasa terus-menerus tanpa berbuka. Nabi Muhammad mengatakan, saya ini makan, saya ini puasa dan nggak lapar karena apa? Karena diberi makan oleh Allah. Makan dan minumnya diberi Allah dan Rasul, diberi oleh Allah makan dan minumnya. Kalau manusia seperti biasa seperti kita ini kan nggak diberi makan oleh Allah. Kalau nggak makan ya lapar, maka nggak boleh puasa wisol, karena itu memberatkan dan menyakiti diri sendiri. Nah, jadi 3 perbuatan Nabi, yang 1 wajib diikuti, yang 1 boleh diikuti, yang 1 haram diikuti. Makanya sunnah menurut ulama hadis ini harus dirinci dulu. Berbeda dengan sunnah menurut ahli fikih, yaitu sunnah di mana kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Baik, berikutnya yang keempat, sunnah berarti lawan daripada syiah. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah artinya bukan syiah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling benar, kelompok yang masuk surga itu ahlu sunnah wal jamaah. Sedang di luar itu masuk neraka karena termasuk aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan kriteria aliran sesat, ada 10. Di antaranya yang rukun imannya berbeda dengan rukun iman Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya harus 5, rukun imannya harus 6. Kalau ada rukun Islam dan rukun iman berbeda, berarti dia aliran sesat. Ya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pernyataan 315 aliran sesat di Indonesia. Ya, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka masuk neraka. Kenapa?
karena tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti petunjuk. Jadi sunnah juga berarti lawan daripada Syiah, Sunni berarti lawan daripada Syiah. Yang kelima, sunnah berarti petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti begini para hadirin rahimakumullah, adanya sunnah Nabi, ada sunnah Abu Bakar, ada sunnah Umar, ada sunnah Utsman, ada sunnah Ali. Makanya kalau terjadi perbedaan pendapat tentang azan 2 kali, nah itu berarti yang satu kali mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau adanya 2 mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan, sama-sama boleh. Ya. Kemudian sholat taraweh itu mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab, bukan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sholat tarawehnya sendiri malam hari, diikuti oleh sahabatnya selama 3 malam. Habis itu nggak sholat sampai beliau meninggal dunia. Kemudian diteruskan Abu Bakar Siddiq sampai meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab sampai periode yang kedua. Periode pertama itu 5 tahun, periode kedua 5 tahun lagi. Umar bin Khattab aja cuma 2 periode kan, ya, 10 tahun. Nah pada periode kedua itu beliau mencetuskan sunnah sholat taraweh. Jadi Umar bin Khattab ini masuk dalam kategori hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurin saya. Jadi maksudnya di situ Pak, mengadakan sholat tarawih berjamaah pertama kali dalam Islam adalah Umar bin Khattab dan diikuti oleh umat Islam seluruh dunia sampai sekarang. Berarti pahalanya Umar bin Khattab banyak banget. Ya, dari sholat tarawih aja udah pahalanya banyak, itu belum dari yang lain-lainnya. Maka termasuk orang kedua setelah Abu Bakar Siddiq dalam Islam itu Umar bin Khattab. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Yang keenam, sunnah berarti akidah. Kalau ada buku as-sunnah, itu maknanya buku akidah, termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Bukan maksudnya ahlul akidah yang benar. Ahlu sunnah itu bisa dimaknai 2. Ahlu sunnah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yang kajiannya kuliah subuh itu ada hadisnya, ada Bulughul Maram, ada Umdatul Ahkam, ada Riyadhus Shalihin. Oh berarti ahlu sunnah itu karena suka baca hadis habis sholat, baca hadis ketika kuliah subuh. Oh, kemudian ketika kuliah subuh juga menyebutkan hadis-hadis tadi, itu ahlu sunnah. Atau dia sering melaksanakan sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat syuruk. Jadi yang insya Allah nunggu di masjid, ya habis sholat subuh ikut kajian sampai syuruk ditambah 15 menit dan sholat syuruk, itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah, salah satu ciri ahlu sunnah apa? Habis sholat subuh ikut kajian, walaupun ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Kemudian ketika syuruk, ini sebentar lagi syuruk ya, syuruknya jam 5 lebih 46 45 ya, ditambah 15 menit Pak, jadi jam 6 baru boleh sholat syuruk. Nah itu ciri ahlu sunnah, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang ketiga, sunnah itu maksudnya ahlu sunnah, ahli akidah yang lurus, bukan akidah aliran sesat. Nah, termasuk meyakini bahwa agama yang benar adalah Islam, itu akidah yang lurus. Kalau mengatakan semua agama sama, semuanya masuk surga, itu akidah nggak lurus. Mungkin karena nggak paham saja Pak. Nah, itu tinggal dipahamkan. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ya, itu nggak benar, perlu diluruskan. Karena orang nggak belajar agama, ya dipahamkan lah ya. Gitu. Yang ketujuh, sunnah berarti lawan dari bid'ah. Ini yang lawan Pak ya. Wah, ini enggak sunnah, ini bid'ah. Sekarang namanya ada istilah ustadz sunnah. Itu maknanya apa? Kan saya pernah dapat di WA itu daftar ustadz sunnah. Coba sekarang Bapak kan udah belajar ya tentang mana sunnah. Coba sekarang diartikan.
daftar ustadz sunnah di Indonesia. Maksudnya apa itu, Pak? Bukan daftar ustadz Syiah kan itu. Berarti itu bukan ustadz Syiah. Kan gitu. Yang kedua, berarti bukan ustadz bid'ah. Agar 7 itu kan. Nah, itu harus dipahamkan itu maksudnya apa sunnah. Mungkin maksudnya ustadz yang kemudian mengajarkan sunnah, mungkin begitu. Bukan berarti ustadz lain bukan ustadz sunnah. Selama dia mengajarkan hadis, itu berarti dia ustadz sunnah juga. Jangan kemudian ini dipahami, berarti ada ustadz sunnah, ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, ada ustadz haram. Nah, karena begitu diplesetkan, karena istilah ini nggak jelas. Masyarakat tuh bingung akhirnya kan. Ustadz sunnah berarti saya ustadz siapa ya? Saya ustadz wajib atau ustadz makruh? Ada yang gitu bingung. Karena lawan sunnah itu banyak. Lawan sunnah itu ada bid'ah, lawan sunnah itu ada ya, kalau bukan sunnah ya wajib atau sunnah. Lawan sunnah itu ya Syiah, lawan sunnah itu ya tadi ada 7 tadi, ada 7 makna tadi. Sunnah itu berarti perbuatan Nabi, sunnah itu berarti sesuatu yang dapat pahala, sunnah itu berarti sumber kedua setelah Al-Quran. Berarti kan ustadz sunnah ada ustadz ijma, ada ustadz qiyas kan itu. Kalau kita secara usul fikih kan sumbernya pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas, analogi. Berarti kalau nggak sunnah kan Quran. Ada ustadz sunnah, ada ustadz Quran, ada ustadz ijma, ada ustadz qiyas. Itu mungkin maksudnya ustadz yang mengajari sunnah, ustadz yang mengajari Al-Quran, ustadz yang mengajari ijma, ustadz yang mengajari qiyas, mungkin begitu. Kayak kita punya pesantren, Pak. Ya, di situ ada pelajaran ustadz guru tafsir, ustadz tafsir, ustadz usul fikih, ustadz fikih, mungkin maksudnya gitu. Tetapi yang jelas istilah ini cukup membingungkan masyarakat dan menjadi sesuatu yang dibicarakan di masyarakat, bahkan menjadi fitnah. Karena apa? Karena diplesetkan oleh orang-orang. Maka sebenarnya menurut saya tidak perlu menyebut ustadz sunnah, karena dianggap yang lain itu bukan sunnah. Mendingan sudah ustadz Mekarsari atau masjid-masjid di perumahan Mekarsari Permen. Jadi lebih umum saja. Karena kadang-kadang orang itu merasa dikucilkan, merasa tidak dianggap, akhirnya memberikan perlawanan. Dan akhirnya sekarang banyak ceramah-ceramah yang kontra, yang menyerang balik. Nah, ini kan bahaya nih. Di antara ustaz-ustaz dan itu teman-teman saya semuanya. Yang satu dukung ini, yang satu dukung ini, yang satu mengontor ini, yang satu mengontor ini. Karena tadi narasinya itu adalah narasi yang kadang-kadang memicu perbedaan, memicu orang itu menyerang balik. Akhirnya yang rugi masyarakat, yang rugi kita umat Islam rugi. Karena apa? Terjadi pertempuran di atas, yang bawah jadi korban. Sekarang kalau dalam politik, pertempuran antara elit-elit politik, akhirnya rakyat jadi korban. Perebutan kekuasaan di antara elit politik, rakyat jadi korban. Sama juga perebutan kekuasaan oleh ustadz-ustadz, akhirnya yang bawah jadi korban ya, jadi objek perebutan pengikut. Nah, makanya pada dewa Allah kita harus belajar bahwa makna sunnah itu luas ya. Makna sunnah secara bahasa ada 2, makna sunnah secara istilah ada 7. Mudah-mudahan dengan pengertian ini, makna sunnah secara bahasa dan istilah, kita bisa keluar dari perbedaan pendapat dan kita bersatu kembali di dalam mempelajari ajaran Islam. Tidak perlu berdebat tentang ini sunnah atau enggak sunnah, bid'ah atau tidak, nanti kita bahas. Adapun pengertian bid'ah itu nanti dibahas di buku lain ya, tentang bid'ah itu apa, kriteria bid'ah itu apa, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Ada rahimahullah itu mana sunnah. Saya tambahkan dikit ya supaya ada tambahan. Yang kedua adalah makna jamaah. Ahlussunnah kita tahu ya, kita kan makna jamaah ahlussunnah wal jamaah. Jamaah secara bahasa adalah bilangan lebih dari 1.
dikatakan juga jamaah itu sesuatu yang berkumpul, ya, karena orang yang berkumpul itu lebih daripada satu. Kemudian diartikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ahli bahasa berbeda pendapat. Aqallul jam'i berapa? Minimal jamaah itu berapa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ya, tapi banyak menyebut aqallul jam'i itu isnan, 2. 2 itu dianggap banyak. Udah dianggap itu jamaah. Kalau kita sholat satunya imam satunya makmum dianggap sudah sholat jamaah. Itu makna jamaah secara bahasa. Jamaah secara istilah ada 5, Pak. Ada 5. Mungkin nggak cukup hari ini kita bahas, minimal kita bahas bagiannya. Makna pertama, al-jamaah maksudnya adalah para sahabat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, yang artinya orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka lah yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah. Disediakan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang nyata. Ayat ini pada hadirin rahimakumullah harus kita hafal minimal nomor ayat dan nomor surat. Surat ke-9 ayat 100 berisi tentang pujian kepada para sahabat, itu satu. Yang kedua, sahabat itu pasti masuk surga, nomor 2, karena sudah dipastikan oleh Allah, dijamin. Sahabat siapapun juga masuk surga, walaupun dia bermaksiat, ya, walaupun dia punya kekurangan. Karena sahabat itu nanti kita bahas di sini. Sahabat itu ada yang tingkatannya tinggi kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tingkatan paling tinggi. Kemudian yang 10 orang yang dijamin masuk surga, itu tingkatan kedua. Yang ketiga yang ikut perang Badar. Kemudian yang keempat yang ikut Bai'atur Ridwan terus. Jadi ada tingkat-tingkatan. Ada sahabat yang tingkatan rendah, sahabat yang pernah minum khamr, sahabat yang pernah berzina, sahabat yang pernah yang membocorkan rahasia dan sebagainya. Itu tingkatan rendah, tetapi semuanya dimaafkan oleh Allah dan masuk surga. Kedudukan itu tidak akan bisa kita raih, Pak, walaupun kita hebatnya, sholat kita, baca Al-Quran kita, yang ngaji kita, nggak akan bisa sampai pada derajat sahabat. Bukan hanya kita, Umar bin Abdul Aziz yang kita eluk-elukan itu, yang kita puji setinggi langit itu, ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah, beliau mengatakan, saya nggak ada apa-apanya dengan Muawiyah. Muawiyah itu difitnah oleh orang Syiah. Muawiyah itu orangnya kejem, ya. Dia kemudian buat kerajaan pertama kali karena habis Muawiyah itu diangkatlah Yazid bin Muawiyah. Jadi banyak disematkan kepada Muawiyah itu sesuatu yang negatif, itu fitnah, Pak. Fitnah. Nanti Utsman bin Affan katanya KKN, itu kan orang-orang Syiah, orang-orang yang tidak suka sama sahabat. Makanya diberontak itu Utsman bin Affan, digulingkan dan dibunuh. Itu kan orang-orang Khawarij juga. Ini bahaya, Pak. Kita nganggap sahabat itu orang-orang yang banyak dosanya, itu salah. Sahabat itu orang yang baik, walaupun bukan malaikat, punya kesalahan, tetapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa punya kesalahan, Nabi aja ada kesalahannya, apalagi sahabat. Cuman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat ini, maka mereka dijamin masuk surga. Kita nggak dijamin masuk surga. Itu. Yang ketiga, surat ini, ayat ini sebagai jawaban terhadap orang-orang Syiah yang kemudian mencela para sahabat, termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mencela Aisyah, mencela Hafsah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini penting, Pak. Ini akidah loh, Pak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah harus husnudzon sama sahabat, tidak boleh suudzon. Kalau kita suudzon sama sahabat, berarti akidah kita ada cacatnya.
Maka itu terjadi perang antara Muawiyah dan Ali, biar aja mereka itu beristihad, perang pun nggak sengaja, itu ada pihak ketiga yang mengadu domba. Mereka hatinya bersih Pak, walaupun berperang hatinya bersih. Makanya ketika sahabat berperang, akidah kita jangan ikut campur, jangan berkomentar yang jelek-jelek terhadap sahabat. Kita angkat tangan, udah serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, ayat ini mengandung pelajaran bahwa boleh kita tuh berorganisasi. Muhajirin dan Ansor, orang Islam itu boleh dipisah-pisah. Ini Muhajirin, ini Ansor. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah, orang Quraisy. Ansor itu orang yang tinggal di Madinah. Berarti boleh membentuk organisasi kedaerahan. Kita dulu di Mesir itu juga ada mahasiswa dari Jawa Tengah, namanya KSW, ya, Komunitas Wali Songo, ya. Kemudian ada namanya Agama Jatim, itu kelompok mahasiswa dari Jawa Timur, itu pecahan daripada Wali Songo. Ada namanya ada namanya KMM, Komunitas Mahasiswa Minang, itu. Begitu juga ada Rio, KSMR dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, karena ke daerah ini untuk mengetahui saja, memudahkan urusan administrasi dan seterusnya. Nah, dalam perang melawan orang-orang murtad, ini pentingnya kita memilah-milah. Itu umat Islam kalah pertama kali. Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu diberontak oleh Musailimah Al-Kadzdzab, kalah pertama kali umat Islam. Padahal jumlahnya banyak. Habis itu Abu Bakar ya menyuruh mereka untuk menata kembali, coba dipisahkan deh, yang Muhajirin sendiri, pasukannya sendiri, yang Ansor sendiri, yang Mu'allaf yang baru masuk sendiri, yang kabilah-kabilah sendiri. Ternyata ketahuan di mana letak kelemahannya. Kelemahannya ternyata di orang-orang yang baru masuk Islam, bukan di Muhajirin, bukan orang Ansor. Akhirnya menang, karena bisa dipilahkan, oh ini pasukan Muhajirin, pasukan Ansor, ini orang-orang kabilah yang baru masuk Islam. Ternyata kelemahannya di situ. Kalau dicampur baur nggak jelas. Maka boleh kita memilah-milah umat Islam itu dalam rangka untuk menertibkan organisasi. Nah, begitu para hadirin, bukan untuk fanatik. Makanya organisasi boleh, ya madhab boleh, selama tidak fanatik. Yang dilarang itu kalau fanatik. Kan pernah Muhajirin dan Ansor mau perang nih. Wahai Muhajirin, saya disenggol oleh Ansor. Wahai Ansor, saya disenggol oleh Muhajirin. Yuk kita perang. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu gimana sih? Sudah diislamkan, sudah diukhuwahkan, mau perang lagi? Tinggalkan. Makanya mereka bertaubat peluk-pelukan karena menyesal mau perang. Perang antar suku Muhajirin dan Ansor. Jadi yang dilarang itu bukan membuat organisasinya, bukan bermadhab, tetapi yang dilarang adalah fanatik. Jadi kita boleh membuat organisasi Persatuan Jamaah Masjid Nurul Iman, Persatuan Jamaah Masjid Muhajirin. Kan ini kan, oh nanti Ustaz itu fanatik, enggak. Selama sekedar untuk memudahkan enggak masalah. Yang enggak boleh itu kalau fanatik buta. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita baru sampai kepada makna jamaah. Makna pertama adalah jamaah itu adalah para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100 dan nanti dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, khairul quruni qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Ini yang dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang salaf as-saleh. Itu cuma 3. Jadi kita itu khalaf, yang salaf itu orang dahulu. Jangan kita mengklaim salaf ya. Kecuali kalau kita ngikutin salafus soleh, yaitu para sahabat. Nah, kita semua insya Allah ngikutin para sahabat, ngikutin para tabiin, dan ngikutin para tabiin. 3 generasi yang insya Allah menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin rahimakumullah, masih ada beberapa menit ya sampai kita sholat syuruk. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dari jamaah silahkan, minimal 1. Kalau ada silahkan Ustadz Firman, sampai lupa nama nggak ketemu. Mungkin pertanyaannya di luar kajian tadi berkaitan
disaksikan oleh orang, apakah bisa digantikan oleh misalnya tayangan video atau CCTV, ataukah harus tetap mendapatkan orang dalam hukum syariah? Gitu. Baik. Dalam kaidah fikih disebut idra'ul hudud bisubhat. Hudud itu adalah hukuman dari Allah dan Rasulnya langsung untuk orang-orang yang berbuat dosa besar seperti berzina, mencuri, merampok ya. Itu hududnya, kalau mencuri potong tangan ya, kalau berzina, kalau dia sudah menikah itu dirajam sampai mati, kalau dia belum menikah jadi cambuk 100 kali, di penjara 1 tahun. Itu hudud, namanya had, batasan yang Allah turunkan. Ini yang membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu dosa-dosa yang ada ancaman fisik maupun ancaman non fisik dalam Al-Quran dan Sunnah. Dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak disebut ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah pertanyaannya, kalau rajam orang yang berzina kan wajib dirajam atau dicambuk, tinggal dia sudah menikah atau belum. Bagaimana syaratnya? Islam itu subhanallah itu sampai aturannya itu rinci banget, mengenakan undang-undang yang ada di dunia ini ya, rinci banget. Syarat orang itu dirajam atau dicambuk salah satunya adalah harus dilihat oleh 4 orang yang adil, 4 orang yang baik, 4 orang yang soleh, 4 orang yang suka ke masjid jamaah sholat subuh dan ikut kajian, tidak pernah berbohong, track recordnya, rekam jejaknya itu baik, tidak pernah korupsi. Kemudian ketika menjabat tidak bertambah uangnya. Yang baru menjabat kemarin uang sudah triliunan, ada sampai 400 miliar semasa menjabat dan sebelum menjabat. Sudah dirilis ini kekayaan para pejabat itu. Itu kalau untuk menjadikan saksi itu nggak diterima. Jadi orangnya harus sabar, orangnya harus adil, tidak terindikasi korupsi, tidak menumpuk uang, orangnya soleh, jujur, tidak berbohong. Susah nyarinya siapa sekarang? 4 orang. Itu pun belum tentu melihat, karena kerjaan mereka rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Bagaimana bisa melihat orang berzina? Orang berzina itu di pelacuran, di pinggir jalan itu, di antara Jalan Raya Bogor itu kan itu hampir ke setiap subuh di situ ya ada orang yang kayak gitu, esek-esek kayak gitu. Itu kalau orang masjid nggak akan ke situ, seandainya lewat pun nggak akan lihat orang berzina. Zina itu dia sembunyi-sembunyi di gang-gang, di kamar-kamar, gimana mau melihat? Susah. Soalnya ada yang melihat, paling 1-2 orang nggak sengaja masuk rumah, ada orang berzina, cuma 1 orang, nggak bisa, dia nelpon dulu, ini ada orang berzina, lagi sholat, lagi ngaji, kesana, udah bubar zinanya. Mungkin ada pertanyaan, kalau gitu untuk apa Ustaz syarat itu sampai ketat itu? Tujuannya supaya jangan sampai orang Islam itu kena rajam. Jadi dipersulit oleh Islam supaya jangan ada yang korban rajam sampai mati. Itu ada pada zaman Rasulullah, itu pengakuan, beda. Kalau dia ngaku, jadi sampai sekarang saya pribadi belum mendengar orang dihukum rajam sampai mati hanya karena ada persaksian 4 orang, belum pernah dalam sejarah. Yang ada itu karena mengaku, ya Rasulullah saya berzina, benar ya, akhirnya dirajam. Kalau dilihat enggak. Dulu pernah pada zaman Umar bin Khattab, ada 4 orang datang, orang adil nih, sahabat. Ya Umar bin Khattab, saya melihat orang berzina, benar disumpah, benar. Ya besok datang lagi ya, dikuatkan persaksiannya. Besok lagi ditunggu. Yang datang cuma 3. Mana teman kamu? Enggak ada. Menarik persaksiannya. Ya 3 dicambuk, Pak. Justru yang dicambuk itu bukan yang berzina, tetapi yang melapor karena enggak cukup syarat. Ini penting dalam Islam itu, Pak, supaya jangan sampai perzinahan ini kemudian jadi isu nasional. Karena kalau jadi isu nasional kan jadi jelek itu negara itu, perzinahannya sekian, perzinahannya sekian. Ya kan ada isu bunuh diri sekian, bunuh diri sekian, kan jadi jelek. Nah, Islam itu menutup aib. Oleh karena itu, kalau kita melihat maksiat dan belum sesuai dengan syarat, nggak usah disebarkan, diem. Kalau Anda nggak bukti, kamu yang dicambuk. Itu menjaga martabat orang.
Itu Pak. Jadi memang sengaja Islam itu mempersulit supaya nggak ada korban yang dirajam. Kalau gitu maksiatnya akan berkembang biak. Enggak, ini kan tergantung kepada akidah dan keimanan. Maka Islam itu menangani suatu maksiat itu bukan pendekatan hukum, bukan pendekatan kekerasan, tapi pendekatan keimanan, ya, nasihat yang baik. Dari situ bisa diambil kesimpulannya Pak Firman, ya. Jadi nggak boleh diganti. Tadi pertanyaannya, boleh nggak diganti dengan video, diganti dengan CCTV? Nggak bisa. Teknologi ini bisa diedit Pak, bisa diedit. Bapak melihat televisi, orang bisa naik motor, gitu. Itu bohong, itu editan. Melihat Cina ngamuk itu maksudnya kungfu. Kata ustaz dulu waktu di kampung itu bilang ada kungfu, itu bohong, itu editan. Orang ditusuk, itu bohong, editan. Jadi bisa saja orang itu melihat zina pakai video, itu editan. Ada orang disyuting, kemudian dijadikan satu, kayaknya dia berzina, bisa Pak. Jangankan video, foto pun bisa. Maka ketika ada isu, ya, salah satu tokoh dia berduaan dengan wanita, itu jangan dipercaya kalau itu hanya dari video, dari foto. Tetapi untuk penguatan boleh. Untuk penguatan boleh, tetapi bukan satu-satunya bukti. Itu dalam Islam begitu. Silahkan dibanding dengan hukum positif di Indonesia, hampir sama deh. Bukti itu minimal ada 2 kalau di KPK. Kalau dalam Islam harus bukti fisik. Kemarin mohon maaf saya beritahu juga, ini penting. Ada orang meng-share tentang Quran yang salah tulis. Katanya penerbitnya An-Nur gitu, surah An-Nur, dikirim. Ini ada Quran, hati-hati, ada Quran yang diselewengkan. Cuma gambar di HP, di-share. Kemudian ada bunderan ini yang salah. Saya punya teman yang ketua Lajnah Tashiqul Quran di Departemen Agama, itu teman saya di Kairo itu. Saya kirim ke dia bilang, Ustaz, udah lama ini, udah 2019 diviralkan lagi. Sampai sekarang belum ada bukti fisiknya. Jadi standar kami kalau ingin melaporkan ada Quran yang salah tulisan, datang ke sana, ini bukti fisiknya. Ini Quran terbitan ini, kemudian ada bukti fisiknya ini salah. Selama ini tidak ada bukti fisik, cuma bukti dari WA saja, hoax namanya. Maka mereka tidak menanggapi, hanya menemukan surat, hati-hati dengan hoax. Kalau ada yang melapor Quran ayatnya salah, ayatnya dirubah, harus menyertakan bukti fisik Qurannya kayak apa. Jangan sekedar dari WA, karena bisa dibuat, direkayasa, direvisi, dibuat. Hati-hati. Makanya sekarang banyak masyarakat yang terjebak dengan kiriman-kiriman dari WA, dari video, itu semuanya bisa bohong Pak. Harus ada bukti fisik. Ini menunjukkan IT itu lemah sebenarnya. Teknologi lemah. Saya bilang tadi Google Map itu lemah, bisa menyesatkan orang. Jadi buku fisik atau bentuk fisik harus juga punya. Makanya buku ini kenapa? Saya pernah dibilangin sama teman, Ustaz, kenapa nulis buku? Kan perlu, sekarang cukup Google, cukup dari internet. Enggak, buku fisik tetap perlu. Karena kalau internet dan sebagainya itu banyak kelemahannya. Itu Pak pelajaran di pertanyaan Pak Firman, banyak sekali diantaranya persaksian orang itu tidak bisa diganti dengan CCTV sama video sama foto karena nggak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak ya. Satu orang mewakili jamaah yang lain, sudah jam 6 lebih 5 menit sudah boleh melaksanakan sholat syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.